resiko yang tidak dapat diasuransikan. Macam-macam resiko yang dapat diasuransikan menurut Ferdinand Silalahi pada tahun 1997. Yang pertama, resiko kehilangan daya penghasilan atau loss of earning, baik risiko perorangan maupun risiko usaha. Yang kedua, resiko kerusakan properti atau loss of property. Risiko yang dapat dialihkan adalah jenis risiko yang dapat dipindahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain, biasanya melalui kontrak asuransi atau perjanjian lain. Dengan mengalihkan risiko ini kepada pihak ketiga seperti perusahaan asuransi, perusahaan dapat meminimalkan dampak finansial yang mungkin terjadi akibat kejadian tak terduga. Adapun karakteristik risiko yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, risiko-risiko yang mungkin menimbulkan kerugian tersebut bersifat homogen atau banyak mempunyai persamaan. Yang kedua, kerugian-kerugian yang mungkin timbul tersebut terbatas serta dapat diukur secara matematis. Yang ketiga, kerugian tersebut merupakan suatu kecelakaan, artinya tidak dapat diduga sebelumnya, datang dari luar, dan tidak disengaja. Yang keempat, kerugian tersebut tidak menimbulkan malapetaka yang besar pada waktu bersamaan. Sedangkan macam-macam resiko yang tidak dapat diasuransikan adalah resiko-resiko yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis maupun asuransi. Menurut Ferdinand Silalahi pada tahun 1997, yang pertama, ada resiko politik. Yang kedua, resiko sosial. Yang ketiga, risiko pemasaran. Yang keempat, risiko keuangan. Yang kelima, risiko produksi. Yang keenam, risiko teknologi dan risiko lainnya. Manajemen risiko yang formal dan terintegrasi. Menurut Cassidy pada tahun 2010, untuk memperoleh keefektifan yang tinggi dalam mengelola risiko suatu usaha, perusahaan harus dapat membuat manajemen risiko formal yang didukung oleh manajemen puncak. Manajemen risiko formal dan terintegrasi adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi. Dengan menerapkan manajemen risiko formal dan terintegrasi, organisasi dapat lebih siap menghadapi ketidakpuasan dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan mereka. Di samping pengelolaan risiko secara formal, risiko perlu dikelola secara terintegrasi. Artinya harus ada komunikasi secara kontinu antara unit untuk memberikan laporan secara periodik, sehingga risiko kecil apapun dapat segera terdeteksi. Berikut ini disajikan perbandingan antara paradigma manajemen risiko lama dengan paradigma manajemen risiko yang baru menurut Cassidy pada tahun 2010. Mengembangkan budaya sadar risiko atau risk aware culture di dalam organisasi adalah langkah penting untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan bisnis. Organisasi juga dapat membangun budaya sadar risiko yang kuat, meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan, serta melindungi nilai-nilai dan reputasi perusahaan di pasar. Membangun budaya sadar risiko bagi setiap pegawai yang melakukan aktivitas dalam suatu organisasi. Cara mengelola risiko yang tidak dapat diasuransikan. Yang pertama, kuantifikasi risiko, yakni menghitung risiko yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, adopsi metode penyampaian yang kolaboratif atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi risiko. Yang ketiga, strategi pembagian risiko yang inovatif, yakni membagi risiko dengan pihak lain. Dan yang terakhir, mengendalikan risiko dengan mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sebuah risiko. Selanjutnya, pemahaman tentang risiko yang tidak dapat diasuransikan itu penting karena dapat membantu seseorang atau bisnis untuk lebih siap menghadapi potensi kerugian finansial. Yang pertama, membantu memahami risiko yang tidak ditanggung dengan memahami risiko yang tidak dapat diasuransikan. Seseorang atau bisnis dapat lebih siap untuk melindungi diri dari potensi kerugian finansial.
Selanjutnya, membantu menghindari bahaya moral. Resiko spekulatif seperti taruhan olahraga atau investasi yang buruk tidak dapat diasuransikan karena akan mendorong perilaku yang tidak bertanggung jawab. Lalu, membantu menghindari tantangan dalam menentukan nilai moneter. Perusahaan asuransi akan menghadapi tantangan dalam menentukan nilai moneter reputasi perusahaan yang rusak, misalnya akibat penarikan kembali produk. Contoh kasus dari PT Freeport Indonesia dalam risiko geopolitik dan kebijakan pemerintah. PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang beroperasi di Papua, Indonesia. Dalam operasionalnya, Freeport menghadapi risiko terkait ketidakpastian geopolitik dan perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnisnya. Seperti pada tahun 2017, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan Freeport untuk mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, serta melepas 51% sahamnya ke pihak Indonesia. Perubahan kebijakan ini membawa implikasi besar terhadap operasional dan keuangan Freeport, termasuk potensi penurunan kontrol perusahaan atas aset tambang mereka dan ketidakpastian akan izin operasional jangka panjang. Alasannya karena merupakan resiko yang berkaitan dengan keputusan politik dan peraturan negara yang berada di luar kendali perusahaan maupun perusahaan asuransi. Asuransi tidak mampu memitigasi resiko ini karena sifatnya yang sangat fluktuatif dan tidak pasti. Ada 4 perusahaan life insurance. Yang pertama, PT BNI Life Insurance atau BNI Life merupakan perusahaan asuransi yang menyediakan berbagai produk asuransi seperti asuransi kehidupan, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun, dan syariah. Selanjutnya, PT Prudential Life. PT Prudential Life adalah perusahaan asuransi yang fokus pada produk asuransi jiwa dan kesehatan. Yang ketiga, ada PT Asuransi Sinarmas. Sinarmas menawarkan produk asuransi umum dan jiwa. Selanjutnya, ada asuransi Allianz. Allianz merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di dunia yang menyediakan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan properti. Allianz dikenal karena layanan pelanggan yang baik dan jaringan global yang luas. Selanjutnya, contoh strategi manajemen risiko. Pertama, penghindaran risiko. Menghindari aktivitas atau keputusan yang dapat menimbulkan seperti tidak melanjutkan proyek yang berisiko tinggi. Yang kedua, pengurangan risiko. Mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko, seperti meningkatkan pelatihan karyawan untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga, pemindahan risiko. Mengalihkan risiko kepada pihak lain seperti menggunakan asuransi untuk melindungi dari kerugian finansial. Yang keempat, penerimaan risiko. Menerima risiko yang tidak dapat dihindari atau dikurangi biasanya setelah melakukan analisis terhadap potensi dampak dan biaya. Yang kelima, diversifikasi. Mengurangi risiko dengan mendiversifikasi portofolio produk atau layanan sehingga kerugian dalam suatu area tidak mempengaruhi keseluruhan bisnis. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Secara rutin memantau risiko yang ada dan menilai efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan perusahaan.